Pasca Seroy dan teman-temannya berdiskusi akan nama perusahaannya, ditentukanlah sebuah nama Itaewon Class atau IC yang memiliki makna sebuah kebebasan. 태어나면 자유, 창립 멤버다. Detektif Off dan putrinya tiba-tiba mendatangi Resto Danbam. Tak mudah memulai sebuah usaha di tempat baru, dan Bam cukup kesulitan berada di tempat barunya. Dibandingkan di Itaewon, tentu berjualan di gang sepi ini membuat pendapatannya turun drastis. Namun itu tak menggoyahkan Seroy sedikit pun. Hyewon, putri Pak Oh, tiba-tiba menghilang setelah mengejar seekor kucing dan berakhir tersesat. Beruntungnya, ia bertemu dengan seorang perempuan yang rupanya Direktur Kang untuk meminjam teleponnya agar bisa menghubungi ayahnya. Seroy, Pak Oh, dan Direktur Kang kemudian bertemu dan berbicara di kedai Danbam. Saat mereka hendak pergi, Pak Oh menyadari bahwa ada seseorang pengintai yang mengawasi Direktur Kang menggunakan kameranya. Disitulah terjadi perkelahian. Nampak sang pengintai tersebut telah mengawasi Direktur Kang setiap harinya. Seroy berkata tak lain tak bukan tentunya ini semua adalah ulah dari Jang Dae-hee. Tak puas merebut gedung Danbam, Presdirjang kini mulai merebut orang-orang kepercayaan Danbam. Ia ingin merekrut Cho Yi-so untuk bekerja di perusahaan jangga dengan iming-iming jabatan dan gaji yang besar. Ia juga berniat menemui Pak Oh, distributor Danbam yang latar belakangnya nampak mencurigakan baginya, yakni seorang mantan polisi yang bersedia menjadi distributor bahan utama Danbam, walaupun dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Pertemuannya dengan Pak Oh tentunya ingin membuat kontrak eksklusif untuk menjadi distributor jangga dengan syarat memutus kontrak dengan perusahaan lainnya termasuk kedai Danbam. Pak Oh tentu menolaknya dan tetap menjaga loyalitasnya kepada kedai Danbam. Di samping itu, ia sudah berhutang budi terhadap Pak Seroy atas kasus ayahnya yang tewas saat ia masih SMA. 가보겠습니다. Namun bukan Jang Dae-hee namanya bila ia tak menyiapkan sebuah ancaman. 끝없는 사람처럼 설치길래 말이야. Jang Dae-hee nampaknya belum menyadari hal ini hingga akhirnya Pak Oh sendiri yang mengatakan bahwa ia adalah detektif yang bertanggung jawab kasus ayah Pak Seroy, seorang detektif polisi yang terkena imbas suap darinya. 한 번이면 족합니다, 회장. Sadar kedainya berada di gang mati dan sepi pelanggan, Pak Seroy berusaha menghidupkan gang dengan membantu memperbaiki kedai-kedai di sekitarnya. Cho Yi-so tak mengerti dengan tingkah laku aneh bosnya. Seroy mengatakan bahwa alasannya membantu kedai-kedai di sekitarnya adalah untuk bertahan hidup. Di area bisnis yang mati ini, ia tak bisa hidup sendirian. Sehingga ia ingin menghidupkan gang sepi ini untuk menarik para pelanggan. Berkatnya, kini kedai-kedai di sekitarnya mulai didatangi para pelanggan. Suatu malam, Jang Geun-won mendatangi Danbam untuk merekrut Cho Yi-so demi memenangkan hati ayahnya. Namun Yi-so membuat tawaran yang fantastis. Dalam percakapannya, Geun-won bersedia memberikan penawaran yang lebih kepada Cho Yi-so. Namun, kini karakter sosiopatnya ini mulai bermain. Ia memainkan pikiran Jang Geun-won dan memancing obrolan peristiwa kecelakaan Park Sung-yeol, ayah Pak Seroy. Geun-won juga mengaku bahwa ia penyebab kecelakaan dan juga kebal terhadap hukum dengan melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tak disadarinya, rupanya Cho Yi-so diam-diam merekam obrolan mereka termasuk pernyataan pengakuan dari Jang Geun-won. Kini Yi-so memiliki senjata yang bagus untuk menghancurkan Jangga. 사장님 머릿속엔 그 Geun-won yang merasa kesal kemudian mengejar Cho Yi-so dan menamparnya. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan mereka. Namun Geun-won justru melempar banyak uang dan mengatakan bahwa uang bisa merubah segalanya. 개새끼. 이티안이고 나발이고 우리나라에서 돈을 안 대. Tiba-tiba datanglah Pak Seroy menyelamatkan Cho Yi-so dari pukulan Geun-won. 사장님? 무슨 상황이야? 너 왜 자빠져 있어? 일어나.
사장님, 제가 다 녹음했어요. 저 새끼가 아버님 사고 자백한 거 내가 여기다 다 녹음했다고. Ia sempat terprovokasi, namun beruntungnya Choi Soo mampu menahan amarahnya untuk tidak memukul Jang Geun-won. 살인 미수로 한 번 더 들어가 보라고. 사장님, 개소리 짓거리지 말고 쳐보라고. 이씨. 사장님. 그만. Tak lama kemudian polisi datang untuk melerainya. Melihat pipi Choi Soo yang kesakitan membuat Seroyi menaruh simpati dan memeluknya. Pasca kejadian malam itu, Jang Geun-won ditangkap atas tuduhan kekerasan dan rekaman pengakuan tabrak lari 10 tahun yang lalu. Jang Geun-won dipukuli habis-habisan oleh ayahnya yang membuat reputasi perusahaan Jangga memburuk di mata masyarakat dan membuat saham Jangga turun drastis. Dirasa Jang Geun-won ini membuat masalah, Direktur Kang menyarankan Prestige Jang membuat keputusan untuk memilih putranya atau perusahaannya. 잘라내야 합니다. 이설하는 아이 녹음 파일이 공개됐잖아요. Di tempat lain, Seroyi, Choi Soo, Lee Ho Jin, dan Direktur Kang mengadakan pertemuan yang sangat penting. Yusuf menganggap skandal kasus Jang Geun-won ini menjadi kesempatan yang tepat untuk menggulingkan Prestige Jang dan mendorong Direktur Kang untuk menjadi penggantinya. Tak mudah menggulingkan kuasa dari seorang Jang Dae-hee. Choi Soo mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah membuat Jang Geun-won dihukum akan tindakannya, dengan syarat Detektif Oh harus menyerahkan diri. Rekaman pengakuan tersebut belum cukup untuk memidanakan seorang Jang Geun-won. Jang Dae-hee harus memilih antara putranya atau perusahaannya. Bila ia memilih putranya, maka Prestige Jang bisa digulingkan. Namun kondisi berbeda jika Prestige Jang justru memilih perusahaannya dan membuang anaknya. Jang Dae-hee menerima banyak dorongan untuk memecat anaknya sendiri demi mempertahankan perusahaannya. Namun Prestige Jang justru mengatakan bahwa alasan ia mendirikan perusahaan Jangga adalah karena keluarga. Manakah yang dipilih oleh Prestige Jang, putranya atau justru perusahaannya? Tiba-tiba muncullah unggahan proposal dari para pemilik saham untuk menurunkan Prestige Jang dari perusahaan Jangga. Di tempat lain, ada Geun-won yang berpamitan kepada ayahnya, Jang Dae-hee, untuk mendatangi pemeriksaan akan skandalnya. Jang Dae-hee kemudian memberikan pelukan hangat kepada anaknya dan berpesan untuk tidak perlu mengkhawatirkan ayahnya, sebab tak ada seorang pun yang bisa menyingkirkannya. Begitu Jang Geun-won jalan keluar dari perusahaan Jangga, situasi tiba-tiba memanas saat ia berpapasan dengan Park Se-royi yang hendak menghadiri rapat penurunan Prestige Jang. 고맙다. Dalam perjalanannya menuju kantor kejaksaan, tiba-tiba Prestige Jang membuat sebuah konferensi pers yang sangat mengejutkan. Ia mengatakan bahwa skandal yang dialami putranya adalah benar adanya, dan dia meminta maaf kepada publik atas kesalahan putranya. 아들의 입에서는 자식 농사를 잘못 지은 죄 못난 자식 때문에 돌아가신 Bahkan yang paling mengejutkan adalah Prestige Jang memberikan bukti-bukti skandal Jang Geun-won kepada kejaksaan. Sungguh suatu momen yang mengejutkan, seorang Jang Dae-hee telah membuang anaknya sendiri demi mempertahankan perusahaan Jangga. Seroyi dan Direktur Kang begitu terkejut dengan pernyataan Jang Dae-hee bahwa mereka merasa telah dijebak. Bahkan Jang Dae-hee mengetahui bahwa Direktur Kang telah menaruh mata-mata di perusahaan Jangga. Mengetahui hal ini, Jang Dae-hee memberikan peringatan besar kepada Direktur Kang dan ia dimutasi ke Pajin untuk mengurus bisnis cabang perusahaan Jangga. Mendengar pernyataan itu pun, Jang Geun-won langsung pergi menemui ayahnya dengan perasaan sedih dan sangat kecewa. Ia tak menyangka pelukan hangat dari ayahnya itu adalah suatu isyarat bahwa ia akan dibuang. Dengan kata lain, rencana penurunan Prestige Jang yang dilakukan oleh Direktur Kang gagal total. Rupanya Prestige Jang memilih perusahaannya daripada putranya sendiri. Pasca kejadian itu, Direktur Kang, Lee Ho Jin, dan Park Se-royi bertemu di resto Jangga untuk minum-minum bersama. Direktur Kang kini sudah kalah telak, dimutasi ke daerah terpencil, bahkan ia kehilangan koneksinya. Tapi tidak dengan Park Se-royi.
ia akan tetap maju untuk mengalahkan Jangga. Direktur Kang lalu melihat arloji milik ayah Seroyi, manajer Park. Seroyi mengatakan bahwa ia hanya akan mengenakan arloji itu hanya di hari yang penting. Direktur Kang berkata bahwa menu makanan ini adalah tombak kejayaan perusahaan Jangga di kala masa krisis tahun 1997. Yang katanya, menu itu dibuat sendiri oleh Prestige. Namun rupanya, kisah itu tidak benar. Menu tersebut adalah buatan dari manajer Park, ayah Park Seroyi. Dan Prestige membeli kisah itu dengan sebuah arloji. 만큼은 장가에서 그렇게 쫓겨나면 안 됐어. 박세로이. Namun Direktur Kang tetap mendukung Park Seroyi untuk mengalahkan Jangga. Beralih ke persidangan Jang Geun-won akibat skandal tabrak lari 10 tahun yang lalu, Jang Geun-won akhirnya dipidana 7 tahun penjara. 죄질이 매우 불량하다. 구호 조치를 하지 않고 도주한 점 징역 7년에 처한다. Namun ini tak membuat Park Seroyi puas. Menurutnya, Jang Geun-won hanya sedang menebus kesalahannya. Namun berikutnya, Jang Dae-hee juga harus menebusnya. 죗값을 받은 것뿐입니다. 제 모든 것을 걸고. Kini Seroyi untuk pertama kalinya mengunjungi makam ayahnya. Ia memberikan sebuah kabar berita bahwa Jang Geun-won sudah menebus kesalahannya. Namun setelah melalui semua ini, ia berkata bahwa soju yang diminumnya pun masih terasa sangat pahit. Keesokan harinya Seroyi menerima sebuah telepon dari program TV Kedai Terhebat. Dan Bam dahulu pernah ditolak secara sepihak, namun kini mereka mendapat undangan kembali untuk mengikuti program tersebut. Pasca Mayun selesai dari masa cutinya, semua anggota tim telah sepakat untuk menerima tawaran tersebut. Namun tiba-tiba Geun-soo mengatakan bahwa ia ingin mengundurkan diri dari Danbam. Rupanya alasan ia berhenti adalah karena memikirkan perkataan Cho Yi-soo bahwa ia akan memiliki kesempatan jika ia menjadi pewaris Jangga. Program TV yang sebelumnya dipegang oleh Jang Geun-won kini dialihkan kepada Oh Soo-ah, dan mengejutkan muncullah Geun-soo menjadi bawahan Oh Soo-ah. Geun-soo sebelumnya mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin menjadi pewaris Jangga. Selain itu, ayahnya tak memiliki alternatif lain selain dirinya pasca Jang Geun-won di penjara. Di tempat lain ada Oh Soo-ah yang sedang mengunjungi Jang Geun-won di penjara. Namun sebenarnya ia telah diutus oleh Prestige Jang untuk menyampaikan sebuah amplop yang berisi semua saham Geun-won di perusahaan Jangga. Beralih ke program TV Kedai Terhebat, Ma Yun-hee, sang koki dapur dan Bam menjadi pemenang di babak pertama, sedangkan Jangga justru berada di posisi kedua. Mengetahui itu membuat Jang Dae-hee terprovokasi karena Jangga haruslah nomor 1. Itulah prinsip dari Jang Dae-hee. Namun, reaksi Geun-soo yang nampak tak mempedulikan soal posisi justru menambah Prestige Jang meradang. Atas kemenangannya, Danbam mendapat tawaran yang menggiurkan dari perusahaan investasi terkenal untuk menjadikan Danbam sebagai resto waralaba. Cho Yi-soo pun setuju untuk membuka banyak cabang dari uang investasinya. Namun Seroyi berpikir kalau membuka banyak cabang sekaligus ini terlalu beresiko. Akan lebih aman menurutnya jika membuka cabang secara bertahap. Masih menjadi perdebatan, akhirnya Seroyi meminta bantuan Ho Jin untuk memeriksa perusahaan investasi tersebut. Di sisi lain, Park Seroyi diam-diam membantu Kim Tony untuk mengurus visanya agar ia bisa tinggal di Korea dan mencari ayahnya. Ia juga diam-diam menyebar brosur orang hilang yakni ayah Kim Tony. Namun sialnya, ia justru dikenai denda akibat mencemari infrastruktur. Di suatu malam, perdebatan soal tawaran investasi kembali muncul. Yi-soo mengatakan bahwa ini kesempatan emas untuk bisa tumbuh dan bersaing dengan Jangga. Walaupun awalnya nampak ragu, akhirnya Seroyi mempercayakan keputusan itu kepada Cho Yi-soo dan setuju untuk menerima tawaran investasi tersebut dengan harga 5 miliar won.
Keberadaan investor terkenal membuat para investor lain tertarik berinvestasi di kedai Tenbam, hingga ia mendapat total investasi yang sangat fantastis, yakni lebih dari 10 miliar won. Kini IC atau Itaewon Class telah memulai perjalanannya menjadi perusahaan waralaba. Di sisi lain, nenek pinjaman itu bertemu dengan nasabahnya bermaksud untuk menagih hutang. Namun justru orang tersebut kepergok hendak melakukan bunuh diri akibat krisis ekonomi. Nenek itu lantas berusaha menghentikannya, namun justru tak sengaja ia terjatuh hingga tak sadarkan diri. Saat di rumah sakit, rupanya nenek itu adalah nenek Kim Tony, orang berkulit hitam yang sedang mencari ayahnya. Namun sayang, nenek itu mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal dunia akibat kecelakaan. Cinta yang tidak direstui membuat ayah Tony pergi ke Afrika bersama orang yang dicintainya. Namun naas, saat kembali ke Korea justru mengalami kecelakaan dan membuat Tony kehilangan sosok ayah sejak kecil. Kita kembali ke program Kedai Terhebat. Memasuki babak perempat final, Ma Yun-hee kembali lagi menjadi juara pertama mengalahkan Jangga. Untuk merayakan kemenangannya, Seroye berniat untuk berpesta dan mengajak Genso serta Osua. Mereka mulai minum-minum bersama dan melakukan sebuah permainan Truth or Dare menggunakan sebuah botol soju. Botol soju itu rupanya mengenai Pak Seroye. Genso langsung melontarkan sebuah pertanyaan, apakah dia melihat Choi Yuso ini sebagai seorang wanita? Di saat itulah terungkap sebuah fakta yang menyakitkan bahwa selama ini Park Seroye mengaku tak pernah melihat Choi Yuso sebagai seorang wanita, dan ia juga menyukai Osua. Mendengar hal itu membuat Choi Yuso sangat bersedih, dan tak terasa ia meneteskan air mata. Dengan hati yang terluka, Choi Yuso langsung bergegas keluar dan Seroye mengejarnya. Saat Seroye berusaha menghentikannya, Choi Yuso mengutarakan perasaannya bahwa ia sangat mencintainya. 괜찮네. 사랑해요. 사랑해요. 사랑해요, 사장님. 사랑해. 사랑한다고. Namun perasaannya itu justru ditolak oleh Park Seroye. Ia mengatakan bahwa Choi Yuso tak boleh menyukainya karena alasan perbedaan usia yang cukup jauh dan juga alasan pekerjaan. Kini perasaan Choi Yuso semakin terluka mendengar perkataan Seroye. Lalu ia mengingat ciuman pertamanya dan mempertaruhkan hidupnya demi bosnya. Namun tak pernahkah sekalipun Seroye melihatnya sebagai wanita baginya? Dan apakah Choi Yuso ini benar-benar tak memiliki kesempatan untuk menyukai bosnya?